Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali kami bisa kembali hadir pada siang hari ini untuk menyapa pemirsa di rumah. Dan apa kabar pemirsa di rumah? Kami senantiasa selalu mendoakan mudah-mudahan ya pemirsa di rumah mengawali aktivitasnya di minggu ini tetap dalam keadaan semangat, sehat ya, karena itu yang terpenting. Nah, pemirsa di rumah seperti biasa di hari Senin siang ini kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kita Hidup Sehat. Tentunya sebuah program acara yang kami dedikasikan untuk pemirsa di rumah untuk membahas seputar masalah kesehatan kita. Nah, pemirsa di rumah untuk siang hari ini kita akan membahas ya salah satu tema yang sangat menarik sekali ya. Nah, kita sudah menghadirkan seorang psikologi kita. Nah, kita akan membahas terkait mengenal gejala stres pada anak. Wah, ini salah satu tema yang sangat menarik tentunya di zaman sekarang ini. Katanya memang banyak anak-anak yang mengalami stres. Nah, stresnya karena apa ya? Nah, kita akan ngebahas tentunya sudah hadir di studio TVRI Jambi seorang psikolog kita ada Mbak Nova Rinci Astuti MPSI. Halo, selamat siang Mbak Nova. Selamat siang Mbak Mutia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, senang bisa jumpa lagi dan ngobrol-ngobrol lagi nih Mbak Nova ya. Iya, udah lama ya Mbak Mutia benar ya. sekali dan ya. tentunya juga pemirsa di rumah ya. Nah, ini tema yang juga dinanti-nanti nih Mbak Nova ya, terkait mengenal gejala stres pada anak ya. Katanya sekarang ini banyak nih ya anak-anak itu yang menderita stres. Nah, kira-kira stres pada anak ini nanti akan seperti apa ya? Kirain banyak orang tua aja nih yang stres karena mikirin anaknya. Ya. Ternyata anak juga banyak yang stres ya Mbak Nova ya. Benar. Oke, Mbak Nova, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih Mbak Nova, stres itu sendiri sebenarnya apa sih yang dikatakan seseorang mengalami stres? Oh, silakan Mbak Nova. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Jadi kalau ngomongin stres ini banyak banget ya yang perlu disampaikan atau diedukasi gitu ya. Tapi yang paling mendasar bahwa stres ini merupakan reaksi alami. Ya, reaksi yang cukup normal yang dirasakan setiap makhluk, setiap manusia pada umumnya, khususnya anak-anak. Nah, jadi stres sendiri itu merupakan respon atau reaksi seseorang terkait baik emosional maupun perilaku terhadap kejadian tertentu, kayak gitu, perubahan tertentu. Nah, biasanya yang dialami anak-anak ini masih sebatas sosial maupun perubahan yang ada di sekolah. Nah, jadi stres-stres yang dihadapkan anak-anak ini terbiasanya Mbak Mutia ada beberapa problemnya itu lebih dari penyesuaian diri pada saat proses belajar mengajar sekolah. Nah, sejauh ini gitu ya, sejauh ini yang datang, yang kasus-kasus saya tangani orientasinya lebih banyak karena penyesuaian diri tadi gitu. Nah, faktornya banyak banget. Itu yang mungkin akan kita lihat satu-satu. Iya. Cuman sebelum masuk ke faktor itu sendiri Mbak Mutia yang membedakan stres pada anak dan dewasa ini dalam asesmennya. Karena kalau dewasa mudah ya, misalnya kayak cerita apa masalahnya, oh iya saya tuh ada masalah dalam sisi misalnya kehilangan A, B, C, D gitu ya, atau baru perubahan dalam sistem pekerjaan gitu ya, itu lebih mudah menceritakan. Tapi kalau anak ini masih dalam keterbatasan bahasa. Nah, jadi dia perilakunya berubah tapi sulit menyampaikan. Jadi kadang orang tua bingung, kamu kenapa nak gitu kan ya, dia ditanyain apa, ya nggak tahu. Tapi ada gejala atau perubahan-perubahan perilaku yang memang terlihat di sana signifikan gitu ya perubahannya. Yang tadinya ceria jadi pemurung gitu ya, yang tadinya mau kayak diajak tapi nggak mau sekarang kayak gitu. Yang tadinya nggak apa-apa handphone sekarang semua apa-apa handphone gitu ya. Jadi perubahan perilaku nyata tapi pas ditanya dia sulit menjelaskan. Nah, di situ. Itu ya tadi ya, jadi memang itu reaksi alami ya, perubahan perilaku yang dialami oleh seorang anak itu sendiri ya Mbak Nova ya. Tapi kalau kita melihat ke kategori anaknya nih Mbak Nova, ada klasifikasi misalnya terhadap stres pada anak ini rentannya biasanya mulai sangat terlihat itu di usia berapa sih kategori anak-anaknya gitu? Oke, baik. Nah, jadi karena reaksi alami tadi Mbak Mutia, respon anak itu bahkan terlihat dari bayi. Contoh, rewel, nangis, ternyata ada perubahan dari pakaian yang nggak nyaman, ya kan ya. Cuma kan kita kurang paham, taunya apa? Oh dia lapar. Padahal
dia cuma minta dipeluk atau diganti aja pampasnya. Nah kayak gitu. Jadi reaksi stres ini sebenarnya sudah muncul sejak dini, bahkan sejak lahir. Nah, faktor-faktor penyebabnya pertama bisa dari karakter atau bawaan. Kan ada anak yang bawaannya lahirnya sensitif ya, Mbak Mutia ya. Sensitif, terus kadang perasaan, dia nggak enakan, cenderung sama orang, itu kan karakter bawaannya. Nah, ditambah lagi pola-pola yang ada di lingkungannya. Salah satunya apa? Faktor pola asuh ataupun lingkungan. Lingkungannya memicu traumatis nggak? Nah, kayak gitu ya. Menekan nggak gitu ya? Otoriter nggak? Nah, di situ juga menjadi salah satu faktor dari terjadinya stres pada anak. Lalu apalagi bagaimana cara dia mengendalikan emosional itu yang menentukan dia bisa nggak melewati stres-stres tadi. Nah, stres ini ada dua respon, Mbak Mutia. Ya, ada dua respon. Pertama eustress, yang kedua distress. Nah, eustress ini stres yang bisa menjadikan motivasi. Nah, kayak gitu ya. Contoh, kok aku kalah ya kemarin ikut lomba, gitu ya. Lalu ngapain? Oh yaudah aku belajar lebih giat deh, biar besok lebih bisa siap dan menang. Kan kayak gitu. Nah, tapi ketika di stres, reaksi stres yang membuat dia down, gitu ya. Jadi kayak, iya aku nggak mampu, nggak bisa aku kayak teman-teman. Teman-teman kayak lebih keren, nah, kan kayak gitu ya. Jadi respon mana ini tergantung dari bagaimana orang tua atau pola asuh tadi mengajarkan. Nah, kebanyakan contoh kasus gini Mbak Mutia. Ada anak yang kalah lomba. Pada sejatinya orang tua pengennya anaknya seneng ya. Nggak stres atau nggak down tadi ya. Akhirnya apa? Ada sebagian orang tua yang akhirnya memberikan, nggak kamu menang kok, tunggu, ibu berikan hadiah. Padahal udah jelas nih dalam kategori dia kalah. Dia kalah, betul. Oke. Nah, ketika itu terjadi, dia akhirnya kurang punya keterampilan dalam memanajemen emosi tadi. Harusnya memang bersikapnya ya sesuai menerima takdir, harusnya. Pertama kita terima dulu, lalu harus ngapain ketika kalah, kan gitu ya? Nah, jadi itu yang akan bertumbuh dengan anak. Akhirnya ketika tidak dapat atau tidak terjadi sesuai keinginannya, dia mampu mengelola itu. Terus sebaiknya seperti apa? Misalnya kalah, gitu ya. Itu biasanya saya menunggu hasil akhir, memperlihatkan gambaran-gambaran anak yang sudah dibuat. Itu sama anak, misalnya saya ikut lomba mewarnai gitu ya. Tuh Kak, gambarnya, ih bagus ya, ih keren ya. Jadi memvalidasi juga hasil karya orang lain. Bagus, oh iya, jadi kakak kurang di sini ya, kurang rapi ya kita ya. Ya nggak apa-apa ya nanti kalau kalah ya. Oh iya Bu, ternyata bagus. Jadi anak udah cukup tahu kategori-kategori yang bagaimana dia menang, dia kalah. Nah, jadi sehingga ketika hasil yang keluar dia memang tidak menang, tadi dia mampu meregulasi emosinya dan is okay. Nah, itu pengendalian yang eustress tadi, Mbak Mutia. Oke, jadi balik lagi adalah bagaimana pola asuh sangat berperan penting ini ya Mbak Nova ya terhadap pembentukan karakter anak sehingga tidak muncul tadi stres. Nah, baik pemirsa di rumah tentunya ya dalam hidup sehat seperti biasa kami juga membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung dan berkonsultasi pada siang hari ini bersama psikolog kita. Anda dapat menghubungi kami di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Anda dapat menanyakan seputar tema kita terkait mengenali gejala stres pada anak dan nanti akan langsung ada psikolog kita dan Mbak Nova Rinci yang akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Nah, Mbak Nova kalau kita langsung melihat nih ya, tadi Mbak Nova udah menyebutkan beberapa faktor resikonya ya, kenapa aja. Nah, saya jadi tertarik ke gejalanya dulu nih Mbak. Emang apa sih yang menjadi gejala seseorang ini ditandain kalau dia sedang mengalami stres? Gitu. Oke, baik. Yang paling signifikan itu biasanya Mbak Mutia kita bisa ngelihat, apalagi khususnya pada anak ya, beda kalau dewasa mungkin bisa mengurai atau menjelaskan apa yang dia rasakan saat itu. Tapi kalau anak, ini biasanya pertama itu ada perubahan secara emosional, kayak gitu. Moody ya. Nah, jadi kayak tiba-tiba mungkin nangis atau rewel gitu ya, yang dia belum bisa mengungkapkan secara verbal apa yang dia rasakan. Itu salah satu indikasi bahwa ada perubahan secara emosional. Bisa jadi dia termasuk dalam kategori sedang stres atau apa yang ada yang dipikirkan. Nah, lalu seiring bertambahnya dia tidak diolah dengan baik yang emosional tadi, terus menerus atau bahkan diputus gitu ya, diputus tuh kayak tadi, udah kasih aja deh. Yang dia mau, udah deh beliin aja gitu ya. Akhirnya itu lama-lama bisa ada perubahan perilaku.
Nah, jadi yang seperti tadi yang di awal disampaikan, ada perubahan-perubahan perilaku yang tadinya anaknya mau kayak membaur, mau kayak bersosialisasi, tiba-tiba kok anaknya jadi kayak murung ya di kamar, nggak mau keluar, disuruh mau makan, bahkan itu makanan favoritnya dia nggak mau, gitu ya. Oke, baik Mbak Nova, ini rasanya memang obrolan kita akan semakin menarik, tapi kita jeda dulu dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini dan kita masih membahas terkait mengenal gejala stres pada anak bersama dengan seorang psikolog kita ada Mbak Nova Rinciastuti MPSI. Dan kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Anda dapat menanyakan seputar tema kita terkait mengenal gejala stres pada anak dan nanti akan langsung dijawab oleh psikolog kita Mbak Nova siang ini. Nah, Mbak Nova, kita kembali menyambung tadi ya Mbak Nova ya, apa aja sih yang jadi gejala stres pada anak itu? Tadi udah disebutin ada perubahan emosional, kemudian perubahan perilaku, lantas gejala apa lagi nih yang menunjukkan stres pada anak nih Mbak Nova? Oke, baik. Jadi memang stres ini tergantung juga dari reaksi masing-masing individu ya, Mbak Mutia. Dalam artian stresnya sama gitu ya, tapi beda respon atau beda cara dia mengelola itu. Jadi kalau misal sudah masuk dalam kategori stres, jadi stres itu ada beberapa level ya, Mbak Mutia ya. Jadi nggak langsung dalam kategori berat gitu ya. Jadi bisa ada pertama kali itu tadi ada perubahan-perubahan secara emosional yang tidak pada biasanya. Lalu ada gejala-gejala perilaku yang tidak seperti biasanya. Dan di semakin luas lagi ada gejala-gejala faktor psikososial. Nah, contoh misalnya anak-anak yang sudah bersekolah, tadi sempat cerita juga ya Mbak Mutia bahwa ada beberapa anak yang mengalami demotivasi dalam belajar. Jadi akhirnya tanpa sadar ada beberapa anak yang tidak mau bersekolah kembali, gitu. Dan itu benar-benar menolak ya Mbak Mutia, bukan kayak males, bukan kayak apa, enggak, benar-benar menolak. Bahkan cenderung emosional ketika misalnya kita minta untuk bersekolah tadi, misalnya marah, ngamuk gitu ya, atau menangis gitu. Nah, gejala-gejala itu sebenarnya sudah sangat bisa terlihat. Namun kebanyakan Mbak Mutia, karena kita ini kayak punya image bahwa apa sih yang membuat anak stres, kayaknya nggak ada deh. Jadi nggak peka kadang sama anak yang terjadi perubahan itu. Nah, sebenarnya itu sudah ada kelihatan gejala-gejala itu, tapi terkadang diabaikan. Karena menganggap biasalah normal, biasalah malah nanti juga mau, nanti juga. Jadi lama-lama, nah bahayanya stres kalau tidak dikelola sejak dini atau tepat, dia menimbulkan gejala-gejala gangguan psikologis lainnya. Gitu, depresi, cemas gitu ya, bahkan ada kecenderungan self harm tadi gitu, atau sampai di titik mohon maaf kejadian-kejadian yang bunuh diri dan lain-lain. Apalagi faktor media sosial ini juga cukup mempengaruhi ya Mbak Mutia. Nah, jadi kelola dulu yang paling penting adalah bagaimana manajemen stresnya. Selebihnya itu akan lebih berkelanjutan dan dia belajar dari proses itu kayak gitu. Oke, jadi itu ya tadi ya terkait dengan gejala-gejalanya sendiri ya. Tapi tadi Mbak Nova sempat menyinggung ternyata stresnya ada level-levelnya ya Mbak ya. Jadi ibarat kalau kita makan seblak nih ya. Level 1. Ada level 1 dari Kak. Pedes. Stres ini levelnya gimana aja sih Mbak? Iya, jadi kalau misalnya ada beberapa level ya, level ringan, sedang, beratnya itu tadi, itu dikaitkan dengan respon-respon yang terjadi. Ya, contoh kita stres gitu ya, mau misalnya presentasi gitu ya. Nah, di situ misalnya deg-degan, misalnya kayak cemas, kayak apa ya, perubahan emosionalnya ya, nervous gitu dan lain-lain. Itu tapi berjalannya presentasi masih. Nah, itu bisa dikatakan ringan. Jadi dalam artian stres itu masih cukup bisa diatasi. Nah, kalau sudah sampai level sedang, itu biasanya sudah mulai ada perubahan-perubahan perilaku. Apa kok aku nggak mau, aku nggak bisa, aku nggak mau, nggak bisa aku. Seperti itu ya misalnya. Ada perubahan-perubahan perilaku yang dia tidak mau menjalani itu. Kalau udah berat, nah itu udah ada gejala-gejala fungsi-fungsi psikososialnya.
menarik diri, tertutup, pendiam, perubahan emosi terus-menerus, dan itu biasanya ada waktu seminggu atau 2 minggu yang benar-benar berkalanya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi respon stres itu normal, Mbak Mutia. Tinggal bagaimana seorang anak atau orang tua mengajarkan anaknya tadi memanajemen stres itu sendiri. Nah, gitu. Oke, nah jadi itu tadi ya Mbak ya, ternyata level-level dari stres itu dari ringan, sedang, berat gitu ya. Nah saya menarik mau ke perubahan emosional tadi ya, itu yang menjadi gejala stres pada anak gitu ya Mbak ya. Biasanya kan memang kenapa sih pada rentan pada anak-anak nih perubahan emosional tuh gampang sekali nih Mbak Nova ya berubah gitu ya. Labil ya kalau bahasa, ini kenapa nih Mbak Nova? Oke, menarik ya. Jadi kenapa kok bisa anak tuh labil atau berubah-ubah tadi moodnya? Jadi dalam proses piramida pembelajaran gitu ya Mbak Mutia, di sini memang paling basic itu adalah kemampuan dia dalam sensor integrasinya, dalam artian dari kemampuan dia memahami atau merangsang stimulus-stimulus yang di luar. Jadi bahasa kasarnya sedang berproses di situ. Jadi kadang ada yang belum peka gitu ya, ada yang sudah cukup peka nih orang tuanya sedih atau marah seperti itu, karena paling basic itu piramida adalah sensori halus dan kasarnya dulu gitu. Nah itu bagaimana dia peka dengan hal-hal yang terjadi di sosial. Itu proses pembelajarannya. Nah namanya proses pembelajaran pasti masih up and down. Nah, jadi ketika ini masih cukup dia berproses, belum cukup matang gitu ya. Nah, inilah yang kendala ketika dia bersosialisasi lebih atau ada tugas lebih, salah satunya sekolah. Nah, di situ kenapa penting juga ada tes kematangan sekolah, Mbak Mutia. Oke. Ya, untuk usia-usia tertentu. Jadi matang itu bukan cuma dari kognitif, dia pintar apa enggak, bukan. Tapi sosialnya seperti apa nih? Kira-kira Jadi kira-kira dia mampu nggak nih ngadepin tugas tiap hari? Dia mampu nggak nih konsentrasi di kelas? Dia mampu nggak beradaptasi dengan lingkungan sosialnya? Nah, di situ jadi tolak ukur dari penilaian kematangan tadi. Nah, ketika misalnya sudah cukup matang tadi, stres tadi, dia bisa beradaptasi dengan baik. Nah, disitulah kenapa jadi pembeda terkait dengan manajemen stres pada anak tadi gitu. Oke, jadi ya berujungnya pada memang perubahan emosional ini karena kelabilan itu tadi memang diperlukan tadi ya, memang seharusnya basicnya ya, proses pembelajarannya itu. Benar Mbak Mutia. Tapi itu jadi menarik, tapi kalau melihat kasus nih di Kota Jambi nih Mbak ya, terkait gejala stres pada anak, ini termasuk kategori yang seperti apa sih kalau yang Mbak Nova temuin sendiri? Oke, jadi kalau misalnya untuk selama praktek ya Mbak Mutia ya di ruangan konseling, untuk gejala stres yang sudah hadir di ruangan konseling, ini terkadang sudah dalam kategori yang cukup berat. Jadi misalnya tadi ada perubahan dari sekolah, ada kecenderungan menyakiti diri, dan itu sudah kompleks dalam artian sudah masuk ke gangguan-gangguan psikologi lainnya, misalnya depresi dan lain-lain. Nah ini yang kadang menjadi catatan ya Mbak Mutia, mungkin juga pemirsa yang nonton juga menjadi suatu edukasi bahwa sekali lagi ke psikolog itu nggak harus dalam kategori gangguan jiwa. Ya, jadi ketika masih keterbatasan dalam menangani sekitar, bingung nih menghadapi anak, atau anak juga bingung mengekspresikan emosi, itu nggak salah ketika kita mau konsultasikan. Gitu. Jadi lebih dini kita tahu itu akan lebih mudah mengarahkan. Nah, seperti itu. Jadi kebiasaannya yang sudah datang gitu ya, itu dalam kondisi yang sudah cukup banyak masalahnya Mbak Mutia. Udah berat ya, udah kompleks nih ya. Oke. Kalau kita ngelihat ke perubahan perilaku nih Mbak Nova ya, sewajarnya ya perilaku yang dilakukan ataupun ya reaksi alami yang diberikan oleh seorang anak nih ya untuk menunjukkan gejalanya tidak stres tuh harusnya seperti apa Mbak Nova? Oke, baik. Nah, jadi yang sebaiknya gitu ya, sebaiknya anak tuh seperti apa? Jadi gini, Mbak Mutia, kadang kita secara personal aja ya, secara pribadi dewasa gitu ya, terkadang mengatakan stres itu sangat negatif gitu ya. Iya, betul. Kok nggak boleh stres? Kamu nggak boleh stres. Selalu dilarang stres gitu kan. No, padahal itu reaksi yang cukup normal dan wajar yang tidak bisa dihindari. Oke, tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola.
Nah, jadi jangan sesekali ketika memang ada anak yang ketidaknyamanan, misalnya tadi ya nggak menang lomba atau nggak naik apa nggak ranking, nggak apa gitu ya. Oh, nggak boleh stres, kamu nggak boleh harus semangat, enggak. Mikirin ya, sedih ya, validasi dulu emosinya, gitu. Nah, terkadang karena kita sebagai orang tua lebih cenderung banyak memberikan nasihat tadi, sehingga kadang kurang tahu apa yang dirasakan anak, gitu. Atau kadang kita cukup takut untuk mendengarkan apa yang cerita anak tadi. Nah, jadi membuka diri, peran orang tua ini penting sekali dalam pengasuhan, apalagi ketika mendapati anak-anak perubahan dalam sosialnya, Mbak Mutia. Pertama, validasi dulu, gitu. Sedih ya, kamu nggak menang, kecewa ya? Oh ya nggak apa-apa. Nah, baru kita berikan arahan atau memberikan cara coping stres yang baik. Nah, jadi kalau sudah masuk ke coping stres, ini banyak banget Mbak Mutia. Ya, apalagi dewasa nih, coping stresnya apa? Makan. Ya, betul. Tidur gitu ya. Atau apa? Nah, ketika coping stres itu ke hal-hal negatif, contoh tadi peran media sosial ini banyak banget diarahkan ke hal-hal yang negatif tadi, cenderung anak taunya ketika stres seperti itu. Nah, jadi sekali lagi itu tidak bisa dihindari. Jadi kita bisa kelola. Oh, kamu kecewa, ya udah yuk kita gini yuk. Nah, kayak gitu. Jadi bareng-bareng berproses dan anak safe gitu. Nah, ketika mereka aman, stres apapun itu tidak menjadi masalah yang begitu besar bagi mereka. Oke. Gitu. Nah, ini peran orang tua nih, Iya. berarti sangat berperan penting di situ ya. Nah, gimana sih kalau dari Mbak Nova sendiri nih ya, cara kita membangun bonding dengan anak nih, sehingga memang kedekatan seorang anak dan orang tua itu memang benar-benar terasa. Karena kan memang di zaman sekarang itu nggak bisa kita pungkiri ya Mbak Iya. Nova ya. Kita dekatan dengan anak tapi sama-sama main handphone. Beda gitu generasi beda juga ya. generasi kan, gitu. Kita ngelarang dia jangan main handphone, tapi kita sendiri main handphone gitu. Karena harusnya gimana sih peran orang tua yang baik untuk bisa mengerti anaknya ini di zaman yang sekarang gitu ya. Baik, jadi kalau ngomongin peran kita sebagai orang tua ya, Mbak Mutia, di sini ketika sudah ada kata harusnya gitu ya, seolah-olah kayak benar-benar pakem gitu ya. Jadi itu terkadang menjadi kendala kita kenal posisi anak. Nah, jadi berusaha dulu. Yang pertama nih tantangan kita adalah kita melepaskan dulu image kita terkait inner child, pola asuh kita dulu. Itu kita lepasin dulu gitu ya. Mama dulu bagusnya gini gitu ya, atau papa tuh dulu gini kok kamu nggak bisa. Itu dilepaskan dulu. Nah, itu terkadang membuat gap antar anak. Sudahlah ngapain juga cerita sama mama, pasti dibandingkan kan seperti itu. Jadi dilepaskan dulu. Semua peran-peran kita secara individu waktu dulu di pola asuh kan sebagai anak dulu ya. Nah, jadi kita mampu mendengarkan apa adanya si anak tadi. Ya kamu ya pribadi yang bertumbuh, oh kamu nggak nyaman, oh kamu baik. Nah, seperti itu. Itu peran yang pertama kali dulu harus dilakukan sebelum langkah-langkah pendekatan. Nah, sekali lagi waktu sama anak itu bukan kuantitas tapi kualitas, Mbak. Kadang kan kita punya image ya gimana Mbak, saya juga pulang malam, saya ini ya pulang malam sejamnya ngapain, kan gitu. Jadi bukan kualitas, bukan kuantitas, bukan 24 jamnya, tapi kualitas. 1 jam, 2 jam itu sangat-sangat membuat anak merasa aman, nyaman, ada peran kita masuk, baik ibu maupun ayah. Ya, nah jadi peran orang tua yang membangun bonding yang baik itu juga salah satunya adalah kedua peran ini masuk. Nggak bisa pola asuh hanya seorang ibu atau ayah gitu. Jadi dalam artian berdua. Nah, disinilah anak akhirnya belajar bagaimana cara mengatasi problem-problem yang ada dengan orang tua tadi gitu. Oke, jadi memang harus saling bersinergi ya. Iya. Tapi di zaman sekarang nih Mbak ya, kan kita kan bisa ikutin kemauan anak nih ya kan. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu ya. Apakah pola asuh ya ketika memang kita mengikuti semua keinginan anak itu juga menjadi salah satu pola yang benar? Nah, contoh tadi di awal terkait dengan stres anak tidak menang lomba tadi. Ya. Terus kan kita juga merasa kayak aduh kasihan nih gitu ya, kok nggak menang, terus dia nangis, murung gitu kadang ya. Kadang kita juga ikut sedih gitu kan. Iya, benar-benar itu yang perlu manajemen dulu. Jadi anak belajar manajemen emosi dari kita. Dari orang tua gitu ya. Dia terbiasa tidak menerima terus emosinya marah atau temperamen, anak juga taunya cara melampiaskan emosi seperti itu. Atau merilis stresnya seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya tadi dia kalah lomba tadi gitu ya, izinkan dulu dia mengalami ketidaknyamanan itu.
tapi tetap temenin gitu ya. Oh yaudah kita cari yuk makan makanan, atau kayak kita cerita yuk di mana yuk, atau kita latihan lagi yuk nanti yuk gitu ya. Kamu lihat tuh hasil teman-teman yang lain gitu ya. Ada yang rapi, ada ini kita memang kurang rapi ya. Nah kayak gitu. Jadi membahasakannya itu cukup anak-anak, bukan bahasa kita. Nah, jadi kalau bahasa kita, ibu aja dulu bisa kok, kalah aja nggak masalah. Nah, kan kayak gitu dia belum iya, ngerti. betul. Dia belum ngerti. Jadi pahami dulu sesuai dengan kapasitas usianya dan bahasanya. Nah, di situ akan jauh lebih mudah ditangkap apa yang dirasakan anak sehingga dia mudah membawa dirinya, gitu, Mbak Mutia. Itu ya Mbak Nova ya. Baik pemirsa di rumah, tentunya ya pada siang hari ini kami telah membuka line telepon. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Anda dapat menanyakan seputar mengenal gejala stres pada anak, dan sudah ada psikolog kita, ada Mbak Nova Rinci yang nanti akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, Mbak Nova, kita kembali lagi tadi faktor ke psikososialnya ya. Nah, psikososial yang memang sekarang ini sangat rentan sekali ya terjadi, itu yang seperti apa Mbak Nova? Oke, psikososial di sini yang dimaksud tidak cuma sekedar kapasitas sekolah atau pertemanan secara langsung ya, Mbak Mutia. Juga akhir-akhir ini faktor dari sosial media itu juga mempengaruhi sekali. Jadi bagi orang tua memang disarankan untuk juga update nih gitu ya. Jadi mengikuti juga nih perkembangannya, karena tanpa sadar zaman kita dengan saat ini tuh sangat berbeda. Jadi faktor stresnya lebih besar. Ya, karena lingkup sosialnya lebih besar. Di sini aja kita bisa mengakses ke seluruh dunia ya, kasarnya ya, untuk informasi-informasi. Nah, jadi benar-benar juga cukup pahami dulu kapan usia-usia anak diberikan tanggung jawab untuk menggunakan sosial media, handphone, dan lain-lain, itu juga penting sekali. Nah, ketika ada perubahan, kadang Mbak Mutia, faktor stres anak ini tidak hanya di sekolah. Misalnya dia mendapat perlakuan yang kurang nyaman di sosial media tadi ya, penggunaan handphone tadi gitu ya, ternyata itu mempengaruhi moodnya. Misalnya bully verbal gitu ya, komen-komenan ya, gitu ya. yang sekarang zaman tuh apa, netizen ya, kita baik aja juga di komennya tuh banyak sekali. Karena belum mateng tadi gitu ya, jadi dia belum bisa mana yang baik, mana yang bisa diterima, mana yang enggak. Kalau sudah cukup dewasa kan sudah cukup bisa, kemampuan itu sudah ada gitu ya, dalam artian memfilter nih. Nah, makanya kenapa sebaiknya bukan mengkondisikan lingkungan sekitar, tapi menguatkan pribadi anak. Oke, itu yang paling penting. Ya, karena kita nggak bisa menseleksi ataupun mengkondisikan dari faktor di luar anak. Yang kita bisa kondisikan dan siapkan adalah kemampuan anak itu sendiri. Nah, seperti itu. Baik Mbak Nova, nanti kita akan sambung kembali obrolan menarik kita, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Hidup Sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait mengenali gejala stres pada anak, dan tentunya kita masih bersama dengan seorang psikolog kita, ada Mbak Nova Rinci MPSI. Dan pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Anda dapat menanyakan seputar tema kita pada siang hari ini terkait mengenali gejala stres pada anak. Nah, Mbak Nova, kita lanjut lagi nih Mbak Nova ya, terkait gejala stres pada anak. Anak ini kan tadi perilaku emosionalnya sangat mudah sekali berubah-ubah gitu ya Mbak Nova ya. Ini yang juga sering pada pola asuh. Biasanya ketika anak dititipkan pada bersama dengan ayahnya, itu akan aman dunia gitu ya. Tapi ketika misalnya ibunya udah pulang ya, ini tiba-tiba perubahan perilaku anak ini drastisnya berubahnya luar biasa. Nah, ini karena faktor apa? Oke, baik. Nah, di sini juga tergantung dari lingkungan pola asuh yang ada di rumah ya, Mbak Mutia. Kadang hal itu terjadi juga ketika dengan nenek kakek gitu ya, karena ada yang nurut cuma sama tante gitu. Itu tergantung pola asuh yang ada di rumah. Ketika yang ada di rumah cuman peran bapak dan ibu yang main gitu ya, maksudnya yang mengontrol gitu ya, itu cukup bisa mempermudah dalam pengasuhan. Karena nggak terlalu banyak orang yang terlibat.
kayak gitu. Nah, faktor biasanya yang membuat antara si ayah dan si ibu tadi agak ada perubahan gitu ya emosi, itu bisa jadi karena faktor kelekatan juga. Faktor kelekatan tuh seperti apa? Misalnya dia cukup melekat sama sosok ibu tadi, gitu ya. Jadi saking melekatnya, ibunya agak sedikit emosional, dia ngerasa dianya rewel tanpa sebab seperti itu. Padahal yang bermasalah misalnya sosok si ibunya tadi gitu. Atau peran ibu tadi gitu ya. Misalnya terlalu melekat terus ditinggal sebentar doang, itu terjadilah drama seperti itu ya. Karena itu tadi terlalu over melekat pada salah satu peran tadi. Atau sebaliknya sama bapak gitu ya, peran yang terlalu juga melekat atau nyaman tadi, semua diturutin sama bapak. Jadi aku kayaknya lebih nyaman sama bapak deh, sama ibu dilarang terus lah kayak gitu. Jadi peran kedua orang tua ini harus belajar untuk kita mensinergikan itu, Mbak Mutia. Jadi anak tidak mengalami kebingungan. Nah, jadi yang menjadi masalah ketika manajemen stres anak ini adalah kesepakatan antar orang tua. Si bapak nurutin, si ibu yang kerasin. Anak pun jadinya bingung mana yang mengikuti yang mana. Nah, sehingga lebih baik kita melakukan dulu, sinergi dulu, kita mau seperti apa nih, seperti itu. Jadi misalnya, bapak yang memberitahukan, ya ibu tarik diri dulu gitu ya, nggak ikut terlibat dalam nasihat tadi, atau sebaliknya gitu. Nah, ketika ada waktu-waktu tertentu, peran itu boleh dimasukkan atau saling mengisi, seperti itu. Jadi banyak faktor yang membuat anak itu rewel pada salah satu pola, Mbak Mutia. Oke, jadi itu ya, itu memang benar dan itu banyak kejadian ya. Kalau bahasa itu biasa anak-anak gitu ya, dia cari perhatian nih kalau ibunya udah pulang, kerja biasanya gitu ya. Iya, enggak seperti itu ya. Enggak, banyak faktor karena sekali lagi kita orang tua juga punya keterbatasan ya Mbak Mutia ya. Betul. Kadang pun saya di rumah juga seperti itu. Saya jelaskan juga pada pasangan ketika kayaknya aku lagi capek nih. Aku lagi nggak baik-baik aja nih, izin ya pegang anak dulu kayak gitu. Itu komunikasi yang terjalin dengan baik, itu anak insya Allah akan jauh lebih mudah memahami. Oh iya, saat ini aku main sama ayah. Ya nggak apa-apa ibu, seperti itu. Nah seperti itu. Jadi maksudnya karena ada kesepakatan dan komunikasi yang baik tadi. Nah itu juga terkait manajemen stres kita sebagai orang tua juga ya Mbak Mutia ya, gitu. Jangan lempar-lemparan juga ya. Oh itu curhat ya. Itu jadi curhat ya. Iya, Oke deh. Nah Mbak Nova, kita kembali ke sekarang zamannya teknologi, zamannya media sosial gitu ya. Anak-anak tuh nggak bisa kita pungkirin, itu dari bayi aja udah megang handphone. Oh iya. Ya. Bukan megang, diliatin gitu ya. Handphone. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor untuk munculnya gejala stres pada anak gitu kan? Kan katanya ada juga itu menjadi pengaruh itu karena mereka sering ngelihat apalagi di media sosial itu kan hal-hal yang selalu membahagiakan, yang dilihatin yang sedang tren gitu. Benar nggak? Oke, baik. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan Mbak Mutia, paling basic ini anak dalam berproses belajar terkait dengan sensornya, ya, baik motorik halus maupun kasar. Nah, di mana kita pahami bahwa penggunaan handphone itu juga terkait sensorik, ya, anak jadi pasif di situ. Anak hanya ibarat kata tuh menonton tanpa ada keterlibatan secara motorik kasarnya. Nah, jadi apa pengaruh? Ya sangat mempengaruhi. Jadi, bedanya adalah penggunaan handphone tadi cukup dibatasi dan juga banyak kegiatan-kegiatan positif lain itu cukup bisa mengimbangi. Karena sekali lagi kita nggak bisa menghindari perubahan zaman, gitu ya. Anak saya pun juga main handphone, gitu ya. Jadi nggak yang dalam artian pokoknya nggak boleh handphone dan lain, enggak. Tapi imbang nggak? Tahu nggak kapasitasnya? Apalagi ketika udah terlalu lama anak menggunakan handphone itu malah cenderung rewel. Karena apa? Energinya tadi cukup kurang tersalurkan sehingga dia cuman pasif, yang dilihatnya juga kita nggak bisa filter gitu ya, tapi sebaiknya difilter ya karena udah banyak aplikasi-aplikasi yang memfilter itu. Jadi itu mempengaruhi emosionalnya. Nah, jadi sekali lagi memang handphone ada faktor banyak kurang lebih mempengaruhi tingkat stres atau emosional anak tadi Mbak Mutia. Oke, tapi batasi
Iya, itu yang menjadi kata kunci ya Mbak Nova ya. Karena kalau kita juga larang total di jam, memang udah zamannya juga jadi serba payah juga ya Mbak Nova ya. Iya, karena dari lahir yang mereka lihat itu kan ya handphone Handphone. foto dan lain-lain gitu ya. Oke, nah Mbak Nova, kalau kita melihat tadi ke dampak pada anaknya sendiri nih Mbak Nova ya, ketika memang dia tidak bisa mengelola stresnya dengan baik gitu ya, sementara juga orang tua juga tidak menemukan bagaimana sih seharusnya solusi yang dia hadirkan, yang memang selalu ya udah menyalahkan kamu sih nggak mau nurut omongan orang tua, misalnya kayak gitu kan akhirnya kan akan berdampak yang sangat luar biasa ya. Ini biasanya akan seperti apa anak-anak yang terus mengalami stres tanpa pengelolaan yang tepat nih Mbak Nova? Oke, yang paling mendasar itu pasti akan bermasalah dalam kelekatan kita sama anak, Mbak. Bonding tadi ya, bonding attachment-nya akan bermasalah di sana. Jadi paling sering itu akan melakukan pemberontakan gitu. Jadi kayak disuruh enggak, dia apa enggak, pokoknya aku nggak mau, aku nggak akan mau ngelakuin gitu ya. Jadi paling dampak sekali ketika kita juga cukup banyak menuntut gitu ya sebagai peran orang tua tanpa memberikan ruang ya, ruang dalam artian dia bercerita atau ruang dia salah gitu ya. Itu akan membuat faktor stres anak lebih tinggi karena yang sehari-hari yang harusnya dapat rasa aman itu adalah di rumah tapi tidak didapatkan. Nah, jadi paling kelihatan itu adalah tidak mau mendengarnya, kayak gitu. Nah, lama-lama ketika tidak dikelola, ini akan berkembang ke lingkungan yang lebih besar. Ya, tidak cuma di rumah pastinya ya, di luar. Akhirnya apa? Nggak mau sekolah, nggak mau main, nggak mau belajar, nggak mau apa. Jadi makin lama akan mengganggu produktivitas dirinya dan orang-orang di sekitarnya, kayak gitu Mbak Mutia. Oke, jadi itu memang dampaknya akan menyebar secara luas ya ketika memang tidak dikelola dengan baik. Tapi stres ini bisa ini nggak sih Mbak Nova, misalnya kita pada anak-anak ya, dia udah masuk ke usia SMA atau dia mau beranjak ke kuliah, itu nanti bisa normal nggak sih kita mengelolanya dengan matang gitu, dengan secara sendirinya, dengan cara diri kita sendiri, meskipun mungkin orang tua tidak menemukan pola asuh yang tepat juga untuk anak. Oke, baik. Nah, jadi kalau misalnya terkait faktor stres ini ya Mbak Mutia, dari awal dan saya juga katakan bahwa reaksi stres ini itu normal. Itu hal yang wajar yang akan kita rasakan. Jadi apakah dia seiring bisa memanage stresnya itu terkait dengan pengalaman dan ilmu yang dia miliki. Jadi wawasan ilmu itu tidak semata-mata hanya didapati dari kita orang tua ya Mbak Mutia. Dari baca, misalnya anaknya rasa ingin tahunya tinggi, dia cari tahu tentang ilmu psikologi, misalnya gitu ya, ilmu-ilmu pengembangan diri, misalnya gitu ya, itu akan menambah wawasannya dia, gitu. Terus apalagi pengalaman. Nah, jadi pengalaman bisa dikatakan guru paling berharga ya, betul, yang membuat kita semakin bertumbuh gitu ya. Pengalaman kehilangan, pengalaman dia bersosialisasi, ketika dia cukup bisa terus-menerus memperbaiki diri gitu ya, memperbaiki cara dia melewati, itu akan bertumbuh seiringnya. Gitu. Tapi tetap sekali lagi ketika kategorinya anak-anak, ini butuh pengawasan atau pendampingan orang dewasa. Gitu. Jadi memang nih peran lagi dan lagi orang tua lah yang menjadi peran yang sangat penting gitu ya. Karena kita modelingnya. Jadi ketika kita role modelnya kurang bisa memanajemen stres tadi gitu ya, anak akan belajar dari situ. Bahkan nggak jarang Mbak Mutia, stres anak yang saya terapi ibu atau orang tuanya. Oh, walaupun anaknya yang ngalamin stres gitu ya Mbak Nova ya. Gitu. Contoh misalnya kasus akhirnya berdampak pada bahasa, dia mengalami speech delay. Ternyata dia punya sosok ibu yang cukup temperamen. Gitu. Pokoknya apa-apa marah, apa-apa, sehingga dia kurang sedikit belajar dalam mengungkapkan. Pokoknya kok nggak bisa, kok kamu nggak bisa gitu ya, menuntut. Akhirnya yang saya kelola stresnya duluan itu adalah ibunya. Nah, ketika ibunya pelan-pelan bisa menghandle stres, tidak lagi temperamen gitu ya, santai gitu ya, mendampingi anak, pelan-pelan dia bisa bicara. Seiring juga terapi tadi. Nah, jadi itu mempercepat proses tumbuh kembang anak juga. Jadi kita pahami dulu sumbernya di mana. Gitu. Tahu sumbernya dulu ya, baru deh tahu nih gimana cara. Gitu ya. Nah, Mbak Nova, kalau misalnya untuk pengobatan ya atau pengelolaan lah stres-stres ini sendiri sih yang bisa kita lakukan gitu ya, itu dengan langkah apa aja sih Mbak Nova?
Nah, pertama yang sederhana ya Mbak Mutia, hobinya apa? Oke. Gitu ya. Kadang orang tua ini merasa hobi anak tuh mohon maaf nggak penting Mbak Mutia. Maksudnya apa? Dia mau ujian, kamu kenapa gambar-gambar ujian? Kan besok hafalan Ya, misalnya. harus Seperti belajar itu gitu harus ya. belajar gitu. Padahal dengan dia menggambar, moodnya lebih nyaman, lebih tenang. Belajar apapun itu lebih mudah diserap Mbak Mutia. Jadi langkah hal yang bisa dilakukan pertama kenali dulu hobinya. Dia senang apa? Nah, kayak gitu ya. Jadi itu bisa membalanskan antara tugas tanggung jawabnya dengan emosionalnya. Oke, Gitu. baik. Kita jeda dulu untuk langkah-langkah selanjutnya ya, bagaimana pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengelola stres itu sendiri. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini dan kita masih membahas terkait mengenal gejala stres pada anak bersama dengan seorang psikolog kita Mbak Nova Rinci Astuti MPSI. Dan tentunya tadi kita sempat terputus nih ya di obrolan gimana sih seharusnya cara kita bisa mencegah gejala stres itu pada anak ya Mbak Nova ya. Tadi udah Mbak Nova sebutin yang pertama adalah hobinya dulu nih apa gitu ya. Nah, lantas setelah hobi kita bisa mencegahnya dengan apa sih Mbak Nova? Gitu. Oke, selain dengan membalanskan hobi tadi gitu ya, jadi anak terbiasa ada wadah gitu ya, ada wadah karena sekali lagi nggak bisa kita selamanya mendampingi anak Mbak Mutia dalam artian 24 jam bersama dan lain tidak bisa. Jadi kita berusaha untuk membangun kemandirian, kemapanan dirinya pribadinya agar bisa menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan itu sangat bisa dari dini. Gitu. Dengan cara apa? Pertama juga bisa memberikan ruang. Dia memilih apa yang dia mau. Gitu. Contoh simpel aja misalnya pergi misalnya gitu ya. Kita misalnya mau pergi ke pesta gitu ya. Kan udah sebaiknya ada baju yang kita pakai atau bahkan seragam tuh zaman sekarang gitu ya. Terus anak bilang enggak ma panas, aku mau yang ini aja kaos. Belajar untuk mengizinkan itu. Oke. Ini kadang enggak ya, kan Ya, udah jahit mahal-mahal nih, udah disiapin jauh-jauh hari gitu kan. Sempat yang viral kemarin ada foto keluarga berbeda baju itu kan juga salah satu sebenarnya sarana edukasi bahwa anak itu punya suara sendiri, anak itu berhak untuk menentukan apa yang dia rasakan. Bukan berarti selama tidak melukai orang atau dirinya ya Mbak Mutia ya. Betul. Maksudnya dia pengen ini yang lain celaka itu tidak, bukan di situ. Berarti di posisi itu emang kita sebagai orang tua yang harus legowo gitu ya. Udah ikutin maunya anak gitu ya, Mbak. Dan kita mau ngajarin anak untuk manajemen emosi, kita ya juga seperti itu kan gitu. Jadi mengizinkan itu dulu. Nah, lalu apa? Contoh simpel lagi, anak sejak dini. Misalnya lagi nggak mood nih mau ketemu orang atau salaman, kita paksain gitu ya. Itu kan jadi tekanan oh aku nggak boleh bersuara ya, oh aku ngikut aja. Jadi anak itu nggak pandai dalam terampil mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi kita bisa mewakili, mohon maaf, dia anaknya memang lagi nggak mood atau nggak mau, nanti kita omongin, kan kayak gitu ya, kita cari tahu gitu apa penyebabnya dia nggak mau. Oh ternyata dia nggak suka sama orangnya, kan gitu bisa tuh Mbak Mutia. Nah terus apalagi memvalidasi emosinya dulu. Gitu. Contoh yang tadi, kita tahu anak dalam kategori dia cukup stres, nggak lolos atau nggak menang tadi ya. Kita coba pahami dulu, oh adik kepikiran ya tadi ya, kecewa ya. Ketika dia bilang iya, itu bisa kita gali apa. Nah, jadi faktor itu dia lebih mudah memahami apa yang dia rasakan, Mbak Mutia. Jadi itu juga salah satu latihan nih untuk bisa memanajemen stres. Jadi tidak bisa dihindari ya stres tadi ya, tapi memanajemen stres tadi. Nah itu cara-cara yang bisa dilakukan sehari. Kalau ini continue aja Mbak Mutia gitu ya, disesuaikan sama usianya dan kapasitasnya, itu insya Allah ke depan berkembangnya ya up and down anak belajar itu normal sekali gitu. Oke, nah kalau ciri anak yang memiliki kematangan emosional yang baik, nah ini gimana Mbak Nova kita mengetahuinya ya sehingga memang dia bisa mengelola sendiri nih gejala stres yang dimilikinya gitu. Oke, baik. Nah, bagaimana ciri-ciri anak yang terkait dengan pengelolaan manajemen emosional atau dikatakan sehat mental gitu ya Mbak Mutia ya? Itu yang pertama dia bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa ada beban emosional.
Oke. Gitu, misalnya rasa takut berlebih atau rasa malas berlebih gitu ya, itu bisa dikatakan anak cukup bisa sehat atau mampu meregulasi emosinya. Yang paling kelihatan nih perbedaannya ketika dia tidak dapat apa yang dia mau, gitu ya, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Bagaimana responnya? Nah, semakin sehat itu adalah anak yang cukup bisa mengelola, yang tidak terlalu rewel atau terlalu, ya bahasa kecilnya itu tantrum ya. Iya. Nah, itu salah satu bisa regulasi emosi yang dikatakan baik. Baik, oke, baik Mbak Nova, ya obrolan yang sangat menarik ini tentunya juga waktu yang harus memisahkan kita. Tapi sebelumnya boleh diberikan kesimpulan dulu nih Mbak Nova ya terkait bagaimana seharusnya kita bisa mengenal gejala stres pada anak. Silakan Mbak. Oke, baik. Jadi sekali lagi stres itu merupakan reaksi yang normal dan wajar yang dirasakan pada anak. Ini juga salah satu proses pembelajaran anak untuk mampu meregulasi emosi yang dia miliki. Ketika kita memberikan stimulasi atau rangsangan yang positif yang tepat terkait dengan regulasi emosi itu, diharapkan ke depan anak-anak bisa cukup pandai dalam memanajemen emosi di tengah perkembangan zaman yang cukup kita bisa lihat perkembangannya, dan orang tua tidak bisa 24 jam mendampingi anak, tapi kita bisa menumbuhkan emosional yang positif pada anak sejak dini. Oke, baik Mbak Nova Rinci, terima kasih banyak ya atas waktunya dan juga berbagai informasinya terkait bagaimana kita bisa mengenal gejala stres pada anak. Ini mudah-mudahan edukasi yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan banyak para orang tua yang menjadi turut serta membonding dirinya dengan pola asuh yang baik terhadap anak-anak, sehingga memang kita bisa menghindari gejala stres pada anak ya. Dan pemirsa di rumah terus saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang, tentunya hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.